Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024, bab 3173, seorang sarjana mati demi orang kepercayaannya. Bab 8166 sampai bab 8170. Xiao Liu dengan rela menyerahkan kursinya, yang membuat Presiden Pei dan istrinya menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Wakil presiden lain yang hadir di tempat kejadian juga langsung merasa lebih santai. Mereka juga takut Presiden Pei akan membiarkan salah satu dari mereka menyerahkan posisinya kepada Xiao Changkun. Meskipun semua orang merasa muak dengan Xiao Changkun, ketika mereka mengira Tuan Hong ada di belakangnya, tidak ada yang mau menyinggung perasaannya di depan umum salah satu dari mereka menyerahkan posisinya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang berani menolak. Melihat masalah tersebut telah terselesaikan untuk sementara, Presiden Pei mau tidak mau mengacungkan jempol kepada istrinya yang berada di sebelahnya di bawah meja. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Istriku memang telah merencanakan masalah ini dengan hati-hati. Dengan kata-kata Xiao Liu, dia akan melakukan penyesuaian pekerjaan besok sehingga Xiao Changkun dapat kembali bekerja, dan masalah peliknya akan terselesaikan. Istri pimpinan Pei secara khusus berkata saat ini, "Mengapa kita tidak bersulang untuk Xiao Liu bersama-sama? Kali ini, semuanya berkat dia." Ya, Presiden Pei tiba-tiba tersadar, segera mengambil gelas anggur, berdiri, dan berkata kepada semua orang, "Ayo, semuanya, mari kita bersulang bersama Xiao Liu dan berterima kasih kepada Xiao Liu atas inisiatifnya kali ini. Saya juga berharap semua orang dapat mengingat kebaikan Xiao Liu. Karena ini adalah bantuan. Setiap orang harus membayarnya kembali jika ada kesempatan di masa depan." Begitu Presiden Pei mengucapkan kata-kata ini, Xiao Liu tiba-tiba merasakan keinginan untuk mati demi orang kepercayaannya. Dia merasa bahwa Presiden Pei sangat baik. Dia telah diangkat olehnya. Sekarang dia membiarkannya turun. Dia sebenarnya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Presiden Pei akan memberinya wajah seperti itu, di depan dari begitu banyak orang. Di depannya, dia berbicara dengan sangat menyeluruh, yang membuatnya sangat tersentuh. Yang lain juga tahu bahwa inisiatif Xiao Liu untuk melepaskan posisinya kali ini memang telah membantu semua orang memecahkan suatu masalah. Dan wajar jika semua orang mengingatnya sebagai bantuan. Hasilnya, semua orang setuju, dan dalam kata-kata mereka tidak lupa memuji Xiao Liu. Dan pada saat yang sama membual bahwa Haku pasti akan membalasnya di masa depan. Mata Xiao Liu memerah karena emosi. Dia berdiri dengan segelas anggur dan berkata dengan keras, "Terima kasih, Presiden Pei, saudara ipar perempuan saya dan semua pemimpin atas perhatian Anda. Saya, Liu Haitao, tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Jadi aku akan melakukannya terlebih dahulu sebagai tanda hormat." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur putih di gelas.
Yang lain tidak ragu sama sekali dan minum sekaligus. Suasananya sangat bersahabat dan hangat. Saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, Presiden Pei, jika Xiao Changkun diizinkan kembali bekerja, apakah orang-orang di bawah akan punya pendapat jika dia marah lagi atau mengeluh? Saya khawatir itu akan terjadi. Cukup merepotkan." Benar. Sebelum Ketua Pei dapat berbicara, istrinya Huang Qiuyun berkata terlebih dahulu, "Jangan khawatir. Semuanya, meskipun kejadian Xiao Changkun sebelumnya memang sebuah skandal, namun belum diangkat menjadi kasus pidana, bahkan bukan perselisihan perdata, dan hanya Zhang Ermao. Jika tidak ada intervensi resmi dalam hal semacam ini, rumor tersebut akan selalu menjadi rumor. Siapapun yang menggugat berdasarkan rumor tidak akan pernah menang." Huang Qiuyun berkata, "Mari kita ambil contoh praktik populer yang menyimpan wanita simpanan sebagai contoh. Jika Xiao Changkun diketahui menyimpan wanita simpanan di luar, dan ada bukti yang meyakinkan, dan istri asli juga datang ke asosiasi untuk menuntut keadilan, maka asosiasi pasti akan memecatnya. Tetapi jika hanya seorang wanita yang keluar dan mengatakan bahwa dia adalah simpanan Xiao Changkun, tanpa bukti lain, dan bahkan istri aslinya tidak mengakuinya, maka dalam hal ini, tidak ada seorang pun akan melakukan apapun pada Xiao Changkun." Ketika Huang Qiuyun mengatakan ini, dia juga ingin mengingatkan orang lain yang duduk di sini, kalau ada yang merasa tidak senang dan pergi melaporkan Xiao Changkun, dan akhirnya menimbulkan masalah bagi Presiden Pei dan Asosiasi Kaligrafi, jika seseorang mempermasalahkan kembalinya Xiao Changkun, orang pertama yang menanggung tekanan tersebut pastilah suaminya, dan dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mencegah hal ini terjadi. Ketika orang lain mendengar apa yang dia katakan, mereka merasa bahwa apa yang dia katakan memang masuk akal. Begitu mereka secara tidak sadar setuju dengan sudut pandang Huang Qiuyun dan merasa bahwa mengeluh tentang Xiao Changkun tidak ada gunanya, mereka sepenuhnya mematikan percikan ini di alam bawah sadar mereka. Sekelompok orang mencapai konsensus, dan suasana segera menjadi hidup. Semua orang mengganti gelas dan minum dengan gembira. Presiden Pei memiliki kapasitas minum yang baik. Namun malam ini dia sengaja mengontrolnya dan kurang minum. Namun, di paruh kedua pesta minum, dia sengaja berpura-pura sudah cukup mabuk, dan berbaring di meja sebentar. Setelah beberapa saat, dia berpura-pura sakit kepala dan mengusap pelipisnya. Bahkan istri di sampingnya pun tertipu olehnya. Melihat Presiden Pei sepertinya terlalu banyak minum, semua orang berhenti mengajaknya bersulang. Sebaliknya, yang lain membagi sisa anggur secara merata dan mengakhiri pesta minum lebih awal dengan alasan Presiden Pei sedang tidak sehat. Semua orang membawa keluar Presiden Pei yang terlalu banyak mabuk, mendudukkannya di kursi penumpang, menyaksikan istrinya pergi, dan kemudian semua orang kembali ke rumah masing-masing untuk mencari ibu mereka. Setelah mobil melaju beberapa ratus meter, Presiden Pei, yang terpuruk di kursi penumpang,
duduk tegak dan berkata kepada Huang Qiuyun di sampingnya, "Sayang, belok kanan ke depan." Huang Qiuyun dikejutkan oleh kata-katanya yang tiba-tiba dan bertanya dengan heran, "Lao Pei, apakah kamu tidak terlalu mabuk?" "Tidak banyak," Presiden Pei berkata. "Ini bukan jumlah saya. Jika Anda ingin saya minum terlalu banyak, saya harus minum setidaknya setengah kati Maotai." Huang Qiuyun menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Malam ini meja anggur penuh dengan bawahanmu. Apakah kamu masih perlu menyembunyikan minumanmu? Jika kamu tidak ingin minum, katakan saja tidak. Siapa yang bisa memaksamu untuk minum?" Presiden Pei berkata, "Oh, Anda tidak mengerti. Hari ini, saya ingin menunjukkan bahwa saya selaras dengan mereka. Tentu saja, saya tidak bisa bertindak seperti seorang pemimpin. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Saya tidak menurutku aku cukup dekat dengan orang-orang, dan mereka tidak akan menganggapku serius." Kakak menonton. Sambil mengatakan itu, Presiden Pei melihat bahwa dia sedang mendekati persimpangan dan berkata, "Cepat belok kanan ke jalan untuk menuju ke Thomson Yipin. Saya harus bertemu Xiao Changkun." Huang Qiuyun tiba-tiba menyadarinya, dan sambil berbelok ke kanan, dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu menahan diri? Apakah kamu akan menemui Xiao Changkun?" "Ya." Ketua Pei menghela nafas dan berkata dengan depresi, "Dia pasti sangat membenciku beberapa hari terakhir ini. Mulai sekarang, ketika kita bertemu tanpa melihat ke atas, bagaimana hubungan ini bisa diredakan? Sekalipun posisinya sebagai direktur dikosongkan sekarang, setelah saya keluar, saya menyuruhnya secara pribadi untuk menunjukkan ketulusan saya." Huang Qiuyun buru-buru bertanya, "Kalau begitu, apakah kita akan mengunjungi rumahnya? Kita belum menyiapkan apapun, jadi tidak pantas pergi dengan tangan kosong, bukan?" Presiden Pei berkata, "Sudah terlambat untuk mempersiapkan apapun. Selain itu, tidak pantas pergi ke rumah orang lain setelah minum. Saya pikir saya akan menelepon Xiao Changkun untuk mengundang Xiao Changkun ketika saya tiba di Thomson Yipin. Minta maaf padanya atas beberapa patah kata di luar. Beritahu dia hasil hari ini, dan minta dia melapor kembali ke asosiasi besok pagi." Huang Qiuyun bertanya lagi, "Kalau begitu menurutmu dia bisa memaafkanmu?" Presiden Pei melambaikan tangannya, "Tidak ada yang akan memaafkan hal semacam ini. Yang bisa saya lakukan adalah mencoba menebusnya dan sedikit meredakan konflik. Dia pasti akan tetap membenci saya di dalam hatinya. Tetapi bagaimanapun juga, jika Anda menunjukkan ketulusan untuk menebusnya, saya yakin segalanya akan menjadi lebih baik." Pada titik ini, Presiden Pei menghela nafas tak berdaya. "Hei, jika saya tidak dapat memuaskan Xiao Changkun, saya pikir saya akan bekerja di asosiasi lukisan dan kaligrafi sampai saya pensiun. Dan saya harus menundukkan kepala bersama Xiao Changkun di masa depan. Hubungan ini masih harus diperbaiki." Huang Qiuyun mengangguk sedikit dan berkata, "Jika Anda memiliki kesempatan,
Anda masih harus memperjuangkannya dan mengambil langkah lebih jauh. Jika Anda bekerja di posisi ini sampai pensiun, Anda tidak akan menghasilkan banyak uang, dan gaji setelah pensiun akan tetap ada. Tidak jauh lebih tinggi. Lihatlah Lao Qin, dia dulunya adalah atasan lamamu. Dia telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia pensiun, gajinya sangat tinggi. Anak-anak dan cucu-cucunya terlihat seperti bintang memegang bulan, dan Anda tidak tahu berapa banyak makanan yang Anda dapatkan setiap hari. Apalagi Anda dapat melihat bahwa dia sakit kepala dan demam. Anda tidak perlu mengantri untuk mendaftar ketika Anda pergi ke rumah sakit. Anda menemui sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh rumah sakit yang ditunjuk. Dokter akan membantu mengatur agar ahli dari rumah sakit tersier datang untuk berkonsultasi. Dan dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, nak. Aku pasti berharap kamu bisa hidup sampai usia 100 tahun. Ya, Presiden Pei juga berkata dengan sangat setuju. Di usia saya masih memiliki beberapa peluang. Tetapi saya tidak tahu berapa lama hal itu akan tertunda karena Xiao Changkun kali ini tidak apa-apa untuk menunda 3 atau 2 tahun di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jika saya menunda setelah 5 tahun atau lebih, saya akan benar-benar kurang beruntung. Huang Qiuyun menghibur. Tidak apa-apa, itu tergantung pada buatan manusia. Mari kita luangkan waktu. Saat ini, Kelas 1 Thomson. Ketika Xiao Changkun kembali ke rumah, dia berbaring malas di sofa dan memainkan ponselnya sendirian. Dia telah memperhatikan WeChat-nya, ingin melihat apakah Presiden Pei dan rekan-rekan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan lainnya akan menghubunginya. Menurutnya, menantu laki-lakinya sudah menyapa Hong Wuye, dan Hong Wuye akan mencobanya ketika saatnya tiba. Nak, mungkin akan ada kesenangan jika kamu kembali sendiri. Begitu diskusi internal memutuskan untuk membiarkan dia kembali, seseorang pasti akan menghubunginya dan melapor kepadanya. Oleh karena itu, dia menunggu dengan penuh semangat, berharap mendapat kabar baik. Keadaan ini sangat mirip dengan seorang gadis yang, setelah putus dengan pacarnya dalam keadaan marah, menantikan pacarnya berinisiatif mengirim pesan memohon rekonsiliasi sepanjang hari. Malan tidak berlama-lama di ruang tamu. Karena kali ini dia banyak berbelanja di Dubai. Ubin lantai di Dubai hampir membuat sol sepatunya patina dengan barang-barangnya. Penempatan terbaik. Tidak peduli seberapa baik Anda menghargainya, Anda akan bersenang-senang. Ye Chen tidak terburu-buru untuk kembali ke kamar, tapi duduk di hadapan Xiao Changkun, membuat sepoci teh, menuangkan secangkir untuk dirinya dan Xiao Changkun, dan berkata, "Ayah, jangan depresi sendirian, ayo dan minum secangkir teh." Xiao Changkun mengangguk dan meletakkan ponselnya di samping cangkir teh tanpa mengunci layarnya. Sambil minum, dia menatap layar ponsel dengan pandangan sekelilingnya. Melihat ini, Ye Chen dengan sengaja bertanya kepadanya, "Ayah, apakah kamu selalu menatap ponselmu, menunggu pesan?"
Xiao Changkun menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berkata, "Tidak, tidak, aku hanya melihat-lihat, aku sudah terbiasa memeriksa ponselku ketika tidak ada pekerjaan." Saat dia sedang berbicara, avatar yang familiar tiba-tiba muncul di daftar pesan WeChat, dan konten yang dia kirim dapat dilihat kemudian. "Xiao tua, maaf mengganggumu selarut ini. Apakah kamu di rumah?" Mata Xiao Changkun berbinar. Dia segera meletakkan cangkir tehnya, mengangkat teleponnya, dan dengan sengaja bertanya kepadanya di WeChat, "Ada apa denganmu?" Presiden Pei dengan cepat menjawabnya, "Xiao tua, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan secara langsung kepada Anda, dan ada juga kabar baik yang ingin saya sampaikan secara langsung. Saya telah sampai di gerbang komunitas Anda. Jika itu nyaman bagimu, datanglah sebagai bantuan. Mari kita bicara tatap muka." Bersambung.